Sosialisasi penanganan cedera olahraga. Dari pesini pesertanya guru-guru olahraga, terapis olahraga, dan umum masyarakat ya. Mudah-mudahan setelah ini saya menjelaskan penanganan cedera dan lain-lain ya. Minimal kita bisa menangani penanganan dasar pada cedera olahraga seperti itu. Langsung ke slide selanjutnya. Cedera olahraga ya. Kenapa disebut cedera? Ya pastinya dia karena terbentur ya, jatuh, lecet dan lain-lain sehingga terjadinya timbul radang pada bagian anggota tubuh tersebut ya. Entah itu kena kepukul, kena jatuh ke lubang dan lain-lain ya, sehingga menyebabkan memar, bengkak, rasa sakit dan lain-lain. Itu disebut dengan cedera, terjadinya inflamasi. Atlet atau siswa dapat terserang sejumlah cedera fisik. Diperlukan suatu sistem klasifikasi untuk mengkomunikasikan secara efektif tentang cedera olahraga. Apakah dia hanya cedera memar, atau dia hanya cedera sendi, atau dia cedera fraktur patah tulang ya. Kita harus bisa melihat, mendiagnosa ya. Nanti ada cara-caranya seperti itu. Kemudian sistem klasifikasi ini penting untuk pencegahan ya, identifikasi dan penanganan setiap masalah tertentu. Next. Ya, akut terjadi secara tiba-tiba ya. Yang dimaksud cedera akut ini terjadi secara tiba-tiba, contohnya dari patah tulang, terpotong, memar ya, radang dan lain-lain ya. Misalkan dia terjadi patah tulang ya, contohnya cara mendiagnosa membedakannya patah tulang atau bukan ya, itu nanti kita diagnosa dengan cara wawancara, kita lihat, kita raba pada bagian faalnya gitu ya, pada bagian cederanya sambil kita raba perlahan, oh ini terjadi retak atau patah, oh ini dislokasi, atau bahkan cuma kita lihat saja, oh ini terjadi dislokasi, bisa juga oh ini hanya memar ya gitu. Kadang kalau kita sudah banyak jam terbang ya cukup kita lihat kita udah paham gitu. Kronis ya, berkembang atau bertahan lama, biasanya cedera yang sudah lama kok nggak sembuh-sembuh. Ya contoh dari shin splint ya, tennis elbow atau frozen shoulder juga bisa ya. Dia sudah beberapa kali terapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bahunya tetap aja sakit, pinggangnya tetap sakit. Ya itu disebut dengan cedera kronis ya. Dia bisa juga ada pengulangan cederanya di bagian itu saja ya, padahal udah diterapi beberapa kali, hanya peningkatan kesembuhan 90% ya, tidak sampai dengan sembuh sempurna ya, kadang macam-macam ya. Di sini kita sebagai guru, kalau saya sebagai terapis ya atau tim kesehatan ya, kita kan hanya membantu proses penanganan supaya cepat pulih, cepat sembuh gitu. Dan nanti mungkin untuk guru-guru di sini ya bagaimana cara penanganan awal ya. Mudah-mudahan bisa menangani ya. Kalau tidak bisa menangani, minimal penanganan awal ya. Penanganan awal di sekolah seperti apa ya, nanti saya jelaskan sambil saya praktekkan gitu. Next. Klasifikasi selanjutnya ya, atau bisa juga pada jaringan lunak saraf ya. Contohnya pembuluh darah, otot, kulit, organ, tendon ya. Nah, ini disebut dengan radang ya. Ciri-ciri radang atau inflamasi itu ya terlihat bengkak besar ya, tumor, atau terlihat memar ya di bawah jaringan kulit, bisa biru, bisa berwarna merah.
Kalau dia biru, proses penyembuhannya lebih lama ya. Biasanya bengkak itu kan ada yang wah udah biru nih gitu kan. Berarti ada pembuluh darah yang pecah. Ya itu proses sembuhnya lebih lama malah. Ya kemudian terasa sakit pastinya ya, digerakin saat jalan terasa sakit, apalagi kita raba ya itu sangat sakit sekali. Terus fungsi geraknya hilang ya. Biasanya tengok kiri, tengok kanan sempurna, ya tahu-tahu ini tengoknya kok cuma setengah doang, bantal disalahin gitu kan. Salah bantal nih Pak. Ya. Atau dia pinggang ya, pinggangnya sakit ya sehingga tidak mudah untuk berjalan, duduk. Ya itu apa pada bagian jaringan lunak. Pada jaringan keras ya pastinya tulang ya. Bisa pada bagian tulang hasta ya, tulang ulna dan lain-lain ya. Nah, ini berkaitan dengan contoh apa? Cedera patah tulang, retak tulang dan lain-lain. Next. Nah, cara mendiagnosanya ya. Pertama kita anamnesis atau mendengarkan cerita. Ya, setelah olahraga, aduh anak cedera kan, bapak saya jatuh gitu kan, cedera. Bagian yang mana tong yang sakit? Ini nih Pak, tangan saya nih, kenapa ini bisa sakit? Tadi itu nginjek lubang jatuh, tangan saya nahan nggak kuat ini gitu. Oh Pak, coba yang mana? Coba lihat Pak Guru lihat. Oh ini cuma bengkak aja ini. Ya udah kamu kompres pakai es ya kok, pakai es Pak, nggak pakai balsem gitu kan yang panas. Itu ajaran orang tua dulu tong, sekarang pakai es kompres gitu kan. Oh gitu ya Pak, ya itu kita berdasarkan apa namanya cerita gitu ya, wawancara kita tanya dulu gitu si siswa tersebut. Kemudian infeksi ya tadi setelah mendengar cerita kita lihat ya, coba saya lihat cederanya. Oh ini cuma memar aja nih pada pergelangannya. Oh ini ternyata fraktur ya, bukan dislokasi karena bukan pada bagian sendi yang keluar sendinya, pada bagian tulang gitu. Ini kemungkinan tulangnya patah. Gitu. Ya setelah infeksi melihat, kemudian palpasi ya kita raba untuk lebih meyakinkan ya, kita raba, kita cek ya, kita cek pada bagian tulangnya. Oh ini tulangnya agak menonjol nih di sini, retak kemungkinan gitu kan. Atau oh ini nggak apa-apa nih, tidak ada retak atau tulangnya kuat ya, saat kita pegang kuat gitu ya, kok kemungkinan hanya memar gitu, kita raba ya. Pastinya saat kita raba itu kita penanganannya perlahan ya, megang perlahan sambil kita ajak ngobrol gitu ya, mendengarkan kemudian meraba ya. Next ya, itu membandingkan, kita lihat kembali ke gambar ya, mendengarkan kemudian kita lihat ya. Tambahan ketika kita lihat, kita samakan ya dengan kondisi tangan yang satunya. Misalkan yang cedera pergelangan tangan kanan, kita lihat, kita samakan sama atau beda nih dengan tangan kirinya. Oh tahu-tahu beda gitu kan, oh ini terjadi pembengkakan atau memar dan lain-lain ya, seperti itu. Next ya. Untuk penanganan pertama cedera olahraga ya, ya ini sudah sangat familiar ya. Kalau teman-teman guru olahraga mungkin sudah tahu ya. RICE ya. Raise, Ice, Compression, dan Elevasi. Rest diistirahatkan bagian cedera ya, bukan berarti tidur, bukan, tapi diistirahatkan tidak untuk berlatih dulu gitu kan. Tapi anggota tubuh yang lainnya ya tetap dilatih, misalkan fitness ya, ya tetap dilatih fitness gitu. Istirahatkan, kemudian dikompres dengan es ya. Jika darurat ya beli aja. Kalau di sekolah tuh ada kantin yang jualan es kan. Kang minta esnya kan di plastik atau masukin ke botol. Ya langsung kita masukin ke plastik, kemudian kompres ya. Kompres,
kita tekan pada bagian yang cedera, pada bagian yang memar, ya itu kompres beberapa menit atau secukupnya sampai rasa sakitnya berkurang seperti itu. Kemudian elevasi, ya kalau mau istirahat tidur ya di elevasi, posisinya harus lebih tinggi dari jantung ya. Misalkan pada cedera pada ankle ya elevasi diganjel dengan bantal, posisi telentang saat tidur, kemudian kakinya diganjel dengan bantal, harus lebih tinggi daripada jantung. Ya, setelah penanganan pertama dikompres ya, kemudian hari keempat ya, setelah pembengkakan jenuh ya, dari hari pertama kurang lebih sampai hari ketiga itu dikompres es terus ya. Untuk siswanya misalkan dengan cedera, nah itu sampai hari ketiga kurang lebih dikompres es ya supaya bengkaknya berkurang, rasa sakitnya berkurang. Setelah itu, setelah hari keempat atau 5 boleh diterapi kompres hangat dan terapi masas ya. Di terapi masas ya, kemudian jika terjadi dislokasi ya segera direposisi gitu kan, segera dikembalikan ke posisinya. Dimasas. Kemudian saat pertama kali cedera ya kita rekomendasikan untuk apotik beli obat anti gerakannya gitu. Bahkan kita hanya beberapa titik saja untuk penanganan retak atau patah tulang. Jadi intinya semua cedera, semua kasus cedera boleh dimasas untuk relaksasi ototnya ya, supaya ototnya kendor sebelum kita tarik, yaitu kita relaksasi. Kecuali pada bagian yang memarnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh diurut. Atau teman-teman sering melihat video penanganan cedera di YouTube, ya itu cuma kelihatannya aja pada bagian yang cedera dimasas, diurut, padahal tidak, itu cuma karena video kan ya mungkin ketutup gerakan tangan seolah-olah cederanya di YouTube diurut, padahal tidak ya gitu. Ya mungkin beberapa kasus itu memang saya sering nemuin tuh beberapa kasus pas cederanya itu diurut ya, biasanya praktisi-praktisi tradisional gitu ya, sehingga yang tadinya bengkak lebih sakit lagi ya, malah tambah memar ya. Ibaratkan luka, misalkan lukanya di jidat kan juga dari segi kualitas dan yang lebih tragis lagi, pelakunya ini kebanyakan dari kasus-kasus atau berita-berita atau media-media yang kita baca, kita dengar, kita lihat, kita tonton, ternyata pelaku-pelakunya itu terkadang orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita yang seharusnya melindungi, yang seharusnya memberikan rasa kenyamanan, keselamatan kepada mereka, tapi mereka sendiri yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Lingkungan keluarga, lingkungan instansi, lingkungan pendidikan, atau lingkungan masyarakat. Dan ternyata pelaku-pelakunya itu orang-orang terdekat, orang-orang yang hampir setiap hari bertemu, orang-orang yang hampir mengenal sosok daripada pelaku tersebut. Ya. Contoh, kita pernah mendengar ya, seperti contoh pelecehan seksual yang terjadi di sebuah lembaga institusi pendidikan yang itu kualitasnya kualitas internasional, CCTV di mana-mana di sarana pendidikan tersebut. Tapi hal tersebut terjadi di salah satu sekolah yang katanya berstandar internasional. Masuknya aja, ini kurang lebih kalau nggak saya dengar hampir 20 juta sampai 25 juta. Terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 18 tahun ke bawah. Dan itu terjadi di Jakarta, di Medan, ya.
ada seorang ayah yang mencabuli anak perempuannya yang baru berusia umur di bawah 4 tahun. Ya. Terus di Cianjur, ya, melibatkan seorang oknum guru SD, ya, di Mitra Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka sodomi. Terus lagi ada di Aceh, ya, di Bekasi, itu terjadi demikian. Dan ini bukan dongeng, dan ini bukan bukan bualan belaka, tapi ini fakta dan realita yang terjadi, bahwa pelaku-pelaku pelecehan seksual ini orang-orang terdekat, ya, orang-orang yang hampir setiap hari kita lihat. Oleh karena itu, bahwa pelecehan seksual atau sexual harassment ini betul-betul kita wanti-wanti, kita menjaga diri pribadi. Yang pertama diri pribadi kita dulu sebagai pelindung dan melindungi sehingga tidak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual, ini apa sih itu pelecehan seksual? Ya. Ya. Apa sih itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu suatu bentuk penghinaan atau memandang seseorang itu rendah karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari perbuatan atau dari tulisan atau dari ucapan yang sekiranya mengandung unsur-unsur seksualitas, maka itu bisa masuk ke dalam ranah pelecehan seksual. Siapa objeknya? Ya bisa perempuan, terkadang juga bisa laki-laki, tapi kebanyakan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, ya, itu banyak sekali terjadi pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, hadirin yang saya hormati, lanjut Bang Aceh. Nah, jadi pelecehan seksual itu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat diri orang yang diganggu. Ini pengertian secara umum tentang pelecehan seksual. Sekarang ini banyak terjadi, terkadang orang tidak melakukan pelecehan seksual secara bertemunya dua kelamin, akan tetapi sering juga terlihat atau membaca media atau mengetahui info berita pelecehan seksual itu melakukan tindakan banyak yang dilakukan oleh orang-orang pelaku daripada pelecehan seksual itu dengan melihatkan alat kelamin dengan paksaan, ya, dengan paksaan, megang
memegang tangan, sengaja ke arah sesuatu yang sifatnya seksual, memegang atau menepuk bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh yang akrab dan menjurus terhadap hubungan seksual, kayak ya gitu, kayak tadi, teman akrab, kawan akrab, karena sering akrabnya sehingga gampang sekali main peluk, main meluk saja, main rangkul saja, main cium saja. Ini kalau dia tidak suka, ya bisa masuk dalam ranah pelecehan seksual. Lu kan teman gua, lu kan udah sering berteman sama gua, setiap hari berteman sama gua, ngopi bareng, kongko bareng, teman bareng. Tapi kita melakukan tindakan gerakan tubuh yang seakrab sehingga menjerumus terhadap hubungan seksual, ini pun juga bisa terjadi. Dan ini pun juga masuk dalam ranah pelecehan seksual. Menatap bagian tubuh tertentu, ya karena mungkin busana yang dipakai mengundang birahi dan lain sebagainya, kita menatap dengan tatapan yang bukan sewajarnya tatapan, garis miring dengan nafsu, ya, atau dengan tulisan jorok menjurus terhadap hubungan seksual seperti SMS, WA, terus dari epi dan lain sebagainya, dan juga lelucon yang menjurus dan merendahkan jenis kelamin, itu pun dalam pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu hadirin yang saya hormati, pelecehan seksual yang saya katakan tadi bisa berbentuk mencium, memegang, gerakan tubuh dengan kata-kata, lelucon dan lain sebagainya, di dalam surah An-Nur kalau tidak salah ayatnya ayat 30, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf saya sedikit masukkan ke dalam hal-hal yang religi, karena memang pelecehan seksual ini tak terlepas dari kurangnya keimanan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman. Nah, ini buat nih. Kenapa para pelaku pelecehan seksual ini adalah mukminina, ya, bukan mukminat. Dan artian mukminin itu ya orang-orang mukmin laki-laki. Ya. Kullil mukminina yaghuduna min absarihim. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya, menahan pandangannya dalam artian menatap seseorang lain jenis dengan pandangan yang bisa mengarah kepada seksual. Wa yahfadhu fujurahum, dan memelihara kemaluannya, ya, dengan melakukan seks yang memang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama, dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki ternyata memang di dalam Al-Quran pun juga Allah telah mewanti-wanti kepada laki-laki. Ya. Kullil mu'minina, katakanlah kepada laki-laki yang mukmin. Ya. Jaga pandangan, lu jaga pandangan ini baca kita. Lu jaga pandangan, lu jaga juga kelamin, fujurahum, ya, furujahum, ya, jaga alat kelamin. Nah, ternyata sesuai, ya. Sangat relevan sekali ketika Al-Quran mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu
kita harus betul-betul mampu bisa membentengi diri kita dengan membentengi diri kita dan menambah nilai keimanan kita dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ada beberapa macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Ini pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Wah, ini paling sering terjadi. Ya, ini mohon maaf sekali. Sangat sering terjadi. Terakhir yang kita dengar di Bandung ya kalau nggak salah itu yang katanya sebuah lembaga pendidikan pesantren, tapi ternyata bukan pesantren ya. Ternyata bukan pesantren, hanya sebuah lembaga pendidikan saja, tapi izinnya bukan pesantren. Ini dilakukan oleh yang punya sarana pendidikan tersebut, bahkan sampai sempat melahirkan murid-muridnya tersebut. Dan ini terjadi dengan orang yang kita kenal. Dengan orang yang kita kenal, orang terdekat. Nah, dari mulai ya mungkin kembali ke belakang yang kali kalau kita masih ingat namanya robot gedek robot gedek ya, sang predator anak ya, sang pedofil ya. Live aja dulu Sang pedofil, ternyata robot gedek ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang memang yang ada di sekeliling mereka. Itu robot gedek, anak-anak yang ada di sekeliling mereka. Di sarana pendidikan juga sama, murid-murid menjadi korban daripada pelecehan seksual. Nah, yang kedua, pelecehan dengan orang yang tidak dikenal. Seperti sering terjadi juga sekarang ini, orang mengendarai sepeda motor lalu memperlihatkan alat kelaminnya di ruang publik. Nah, sedangkan korbannya ini tidak mengenal orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Yang ketiga ada juga di media sosial ya, kayak mohon maaf kayak IP, WA, IG dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pelecehan seksual dengan ketakutan, di mana akan terjadi kekerasan jika ada sebuah penolakan. Nah, ini pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini sering dilakukan yang ketiga ini oleh kalangan orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Yang keempat juga sama demikian, pelecehan dengan iming-iming atau paksa, di mana pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Yang kelima, pelecehan seksual mental dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan dengan memperlihatkan pornografi dengan kata-kata, dengan ucapan dan lain sebagainya. Nah, macam-macam yang saya katakan tadi ini merupakan macam-macam pelecehan seksual, bahkan terjadi kekerasan dalam seksual. Dan dari 5 macam-macam pelecehan seksual tersebut ini, yang sering terjadi adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pelecehan pelaku tersebut kepada orang-orang di bawah